Oke, selamat datang semuanya di The Deep Dive. Halo. Hari ini kita mau ngupas tuntas sebuah klip audio pendek yang temanya menarik banget. Judulnya Penjagaan yang Proaktif. Betul. Sumber ini kan fokusnya ke dua ayat kunci ya, Amsal 4:23 sama Mazmur 127:1. Dan misinya adalah membedah kerangka kerja harian. 3 langkah ya, pagi, siang, sama malam. Tepat. Nah, pertanyaan besarnya jadi gini, gimana caranya sebuah konsep spiritual yang dalam banget ini bisa kita pecah jadi rutinitas harian yang praktis, yang beneran bisa kita lakuin gitu. Nah, kalau menurut saya ya, di situ justru kekuatan terbesarnya sumber ini tuh. Oh ya? Dia berhasil menerjemahkan sebuah perintah yang bisa terasa abstrak banget, jagalah hatimu, menjadi sebuah strategi harian. Jadi bukan cuma nasihat, tapi rencana taktis. Persis. Jadi bukan lagi cuma soal niat baik, tapi soal langkah-langkah yang bisa dieksekusi. Oke, menarik. Kalau gitu, ayo kita mulai dari langkah pertama, pagi. Pagi, ya. Disebutnya sebagai prioritas. Saya suka banget frasa dengan segala kewaspadaan dari Amsal itu, kuat banget ya kan? Kuat banget. Seolah-olah ini bukan cuma satu hal di to-do list kita, tapi semacam atmosfer yang harus kita ciptakan dari awal hari. Betul. Sebelum mikirin kerjaan atau hal lain. Dan kalau kita pikirin lagi, ini kan sebenarnya strategi psikologis yang cerdas banget. Maksudnya? Untuk melawan yang namanya decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Kalau dari pagi, prioritas utamanya udah jelas, keputusan-keputusan lain sepanjang hari itu jadi punya filter. Oh, jadi ada saringannya gitu ya? Benar. Naskah ini kan bilang kalau fondasinya yaitu hati udah kokoh, semua yang lain jadi lebih gampang dijaga. Oke, jadi pagi itu soal menyetel kompas kita. Tapi kompas kan nggak ada gunanya kalau kita... Kalau kita nggak jalan, ya kan? Tepat. Dan ini yang membawa kita ke bagian siang yang ngomongin soal aksi. Membangun benteng. Nah, itu dia. Membangun benteng. Ini bukan soal pasif nunggu, tapi aktif membangun. Saya suka banget 2 gambaran visualnya. Yang mana tuh? Pertama, setiap kita bilang tidak sama godaan, itu kita kayak lagi meletakkan satu batu bata. Oke. Dan yang kedua, setiap kali kita memilih untuk mengampuni, kita itu lagi menambal tembok yang retak. Itu metafora yang bagus banget, karena ini mengubah persepsi kita dari cuma bertahan menjadi membangun. Pergeseran mentalitas ya, dari defensif ke konstruktif. Persis. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang harus gue hindari hari ini, tapi lebih ke batu bata apa yang bisa gue letakkan hari ini, biar besok gue lebih kuat. Benar. Lalu setelah seharian kita sibuk, membangun dan berjaga, kita sampai di bagian terakhir. Malam, yang temanya penyerahan. Di sini ada semacam pengakuan yang jujur gitu, bahwa usaha kita tuh ada batasnya. ada limitnya. Iya, sumbernya mengutip Mazmur 127:1, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan ini bagian penyeimbangnya. Ini krusial banget. Kenapa krusial? Karena tanpa bagian malam ini, kerangka kerja pagi dan siang tadi bisa-bisa malah bikin kita kelelahan spiritual. Burnout ya? Atau bahkan jadi sombong. Jadi siklusnya jadi lengkap. Pagi itu niat, siang itu usaha, dan malam itu pengakuan keterbatasan, sekaligus ya istirahat. Jadi ada ritmenya, usaha manusia dan kepercayaan. Betul, kepercayaan pada Sang Penjaga Agung yang tidak pernah terlelap. Ini semacam formula anti-burnout secara spiritual kalau boleh dibilang. Jadi kalau kita simpulkan ya, sumber ini mengubah konsep menjaga hati dari sebuah ide besar jadi 3 langkah praktis. Betul. Mulai hari dengan prioritas yang benar, Jalani hari dengan aksi membangun yang nyata, dan akhiri hari dengan penyerahan yang melegakan. dan ini menyisakan sebuah pemikiran yang menarik untuk Anda semua yang mendengarkan. Apa itu? Naskah ini kan kasih contoh berkata tidak dan mengampuni sebagai batu bata untuk benteng Anda. Oke. Pertanyaan untuk direnungkan mungkin malam ini adalah, berdasarkan pilihan-pilihan kecil yang Anda buat hari ini, batu bata apa sih yang sebenarnya tanpa sadar udah Anda letakkan? Dan mungkin yang lebih penting lagi, apakah ada retakan di tembok itu yang butuh perhatian Anda besok?